Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore hari ini kita akan melaksanakan seminar proposal dari waktu yang harusnya sudah ditentukan sudah sangat lama ya, namun banyak hal terkendala dan ini dan itu, jadi baru bisa disempatkan di hari ini seminar atas nama Tirta Bayu, yang mana sore hari ini agenda seminarnya itu akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah pemaparan, kedua pembahasan oleh Pak Adis Rahman, dan yang terakhir adalah persetujuan ya dari judul yang diusulkan atau nanti bisa ada perubahan dan lain sebagainya ya. Oke, baik, sebelum kita masuk ke sesi 1 pemaparan, silahkan Saudara Tirta Bayu untuk memastikan dulu perangkatnya aman, sinyal, pakaian sudah sesuai dengan yang ditentukan. Besok itu dasinya kalau sidang skripsi warnanya hitam ya, itu merah ya? Iya, Miss. Baik, Miss. Hitam ya, Ya, Miss ya? harus hitam ya. Kemudian waktu presentasinya 15 menit saja, tidak usah lama-lama. Kepada Saudara Tirta disilahkan. Baik, terima kasih, Miss. Izin share screen. Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Dia Ayu Megawati Eskom Mkom sebagai dosen pembimbing saya, dan Bapak Adi Suraman Eskom Mkom sebagai dosen penguji saya. Saya akan memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melakukan penelitian tentang analisis perbandingan performansi dengan metode komunikasi data XML dan JSON menggunakan framework Java Spring Boot dengan studi kasus web sekolah Islam Nazriyah Bandar Lampung. Untuk latar belakang adalah analisis perbandingan merupakan suatu pengujian dan penelitian antara dua atau lebih objek dan teknologi. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman kekurangan, kelebihan, kesamaan, serta perbedaan dari objek yang dianalisis. Pada penelitian ini, membandingkan dua metode komunikasi data yaitu XML dan JSON untuk mengetahui kinerja format pertukaran data tersebut. Penerapannya menggunakan bahasa pemrograman Java dengan framework Spring Boot, di mana untuk pengujiannya menggunakan metode stress testing. Pada implementasinya, memanfaatkan Apache JMeter sebagai klien untuk pengujiannya, dengan kriteria atau parameter pengujiannya yaitu latensi, CPU utilization, dan throughput. Untuk mendukung pengujian tersebut, saya sebagai peneliti menggunakan servis yang dibuat dari web sekolah Islam Nazriyah Bandar Lampung. Alasannya adalah karena informasi pada web tersebut mengandung servis yang mendukung pengujian. Penelitian ini saya lakukan sebagai pengembangan dari penelitian skripsi sebelumnya oleh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia, di mana fokus penelitian ini pada sisi back-end, serta pengujian performasinya menggunakan bahasa pemrograman Java. Adapun alasan lainnya adalah untuk memudahkan jika akan ada pengembangan selanjutnya. Rumusan masalah yaitu 1. Apakah terdapat metode komunikasi data selain XML pada web service? Yang kedua, bagaimana analisis perbandingan performa metode komunikasi data pada XML dan JSON? Yang ketiga adalah manakah metode komunikasi data yang paling optimal antara XML dan JSON? Untuk tujuan penelitian pertama, mengetahui metode komunikasi data selain XML pada web service. Yang kedua, mengetahui performa metode komunikasi data pada XML dan JSON. Yang ketiga, mengetahui metode komunikasi data yang paling optimal antara XML dan JSON berdasarkan komparasi serta pertimbangan pada pengujian yang sudah ditentukan. Adapun batasan masalah yaitu 1. Metode komunikasi dalam format pertukaran data yang diuji hanya JSON dan XML. Yang kedua, landasan yang akan menjadi tolak ukur komparasi performa hanya terkait pada latensi, CPU utilization, dan throughput. Yang ketiga adalah packet size. Packet size atau data payload yang digunakan sebagai beban berukuran kurang dari 1 MB. Yang keempat, pembuatan servis sebagai pengujian pada web sekolah Islam Najriyah tidak mencakup siakat dan hanya 1 servis saja. Adapun manfaat penelitian yaitu 1. Bagi para pengembang, perangkat lunak diharapkan dapat memudahkan untuk menentukan metode komunikasi data atau format pertukaran data yang paling optimal dan mudah digunakan dalam membangun web service.
Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dasar untuk melakukan pengujian metode komunikasi atau format pertukaran data yang lainnya. Selanjutnya adalah tinjauan literatur. Tinjauan literatur yang pertama adalah dari R. Rianto, M. Rifansyah, dan R. Gunawan, yaitu Comparison of JSON and XML Data Format in Documents Stored NoSQL Database Replication Process tahun 2021. Yang kedua adalah Mikhail Gajewski, Wojciech Zabrowski tentang Comparison of REST and GraphQL Web Technology Performance tahun 2020. Yang ketiga adalah Mateusz Mikaula dan Mariusz Dzieciolowski tentang Analysis and Comparison of the Spring Framework and Play Framework Performance used to create web application in Java tahun 2019. Yang keempat adalah Hui Jiangyozili, yaitu tentang Analysis and Comparative Research of XML Parsing Technology tahun 2018. Dan yang kelima adalah Rafal Kwiatkowski dan Piotr Kopniak, yaitu tentang Cooperation of Capability to Implement REST Service in Java Language using the Popular Web Application Framework tahun 2018. Di sini mungkin kesalahan pengurutan slide, yaitu harusnya tadi bab 2 landasan teori. Ya, saya lanjut aja. Yaitu bab 2 landasan teori itu yang pertama metode analisis perbandingan atau comparative analysis method. Mengutip dari Surya and Irawan tahun 2020, analisis perbandingan bertujuan untuk mendapatkan hasil uji dari perbandingan antara dua sampel data atau lebih. Secara lengkapnya, metode analisa komparatif merupakan metode penelitian yang mempelajari perbandingan dua atau lebih objek, variabel, dan teknologi untuk mendapatkan hasil persamaan serta perbedaannya. Selanjutnya, web service. Web service ialah aturan dasar untuk komunikasi antara berbagai rangkaian perangkat lunak yang menerapkan kerangka kerja beragam. Dikutip dari Asmara and Saputra tahun 2019. Web service juga merupakan layanan perangkat lunak yang didesain untuk mendukung hubungan antar mesin yang dapat dioperasikan melalui jaringan. Layanan ini dilengkapi dengan interface yang dirancang dalam format standar, serta dapat diprogram oleh mesin. Sistem lain berinteraksi pada layanan web melalui cara yang telah ditentukan, yaitu menggunakan pesan SOAP, biasanya melalui protokol HTTP dan menggunakan format serialisasi XML, juga standar lain yang berhubungan pada web. Selanjutnya XML atau panjangannya Extensible Markup Language, merupakan standar bahasa markup yang didesain sebagai penyimpanan dan pengiriman data. Berbeda dengan HTML yang khususnya digunakan sebagai sarana menampilkan data, XML dibuat supaya dapat mendeskripsikan data. Menurut Jiang and Lee tahun 2018, pada saat ini XML menjadi bahasa standar universal untuk pengiriman dan pertukaran data dan memainkan peran yang semakin penting dalam pengembangan berbagai aplikasi informasi. Yang kedua, JSON atau JavaScript Object Notation, merupakan format bertukar data di mana dalam prosesnya sangat ringan, mudah dimengerti, dan dibuat oleh manusia, serta mesin mudah memprosesnya. Saat ini, JSON menjadi model standar dalam komunikasi data antar aplikasi web, menggunakan XML yang sebelumnya sudah dijelaskan. Menurut Boris Reuter and Vergoek tahun 2020, faktanya bahwa JSON saat ini merupakan salah satu format yang paling populer untuk pertukaran data di web. Selanjutnya adalah Apache JMeter. JMeter merupakan perangkat lunak open source yang pada penggunanya sebagian pengujian performa aplikasi web. Tool tersebut dirancang oleh Apache Software Foundation yang memudahkan untuk uji coba performa aplikasi dalam berbagai beban yang berbeda. Penggunaan JMeter dimanfaatkan untuk pengujian aplikasi web dalam berbagai arsitektur atau teknologi seperti JSON, XML, FTP, SOAP, TCP, HTTP, JDBC, web service, dan masih banyak lagi. Mengutip dari Agni Hotri and Pankar tahun 2018 mengungkapkan bahwa dengan menggunakan JMeter dapat melakukan pengujian resource statis dan resource dinamis. JMeter juga mampu melakukan pengujian tingkat tinggi untuk menghasilkan kualitas aplikasi yang baik berdasarkan aspek-aspek tertentu. Throughput merupakan salah satu parameter terpenting dari performa aplikasi web dan menjadi indikator utama untuk mengukur kualitasnya. Pada implementasinya, semakin meningkat throughputnya, maka penanganan aplikasi semakin baik dalam mengatasi permintaan yang besar secara bersamaan. Pada JMeter, throughput biasanya ditentukan dengan indikator statistik. Dalam lingkup aplikasi web, throughput berkaitan pada jumlah request yang dapat dikelola pada server web dalam waktu satuan tertentu. Biasanya diukur pada waktu transfer per detik atau TPS, atau bisa juga bit per second atau BPS. Untuk perhitungan throughput, yaitu throughput sama dengan jumlah request dibagi total waktu dikali 1000. Di sini 1000 merupakan faktor pengubah nilai throughput ke dalam satuan request per second. Latensi. Pada lingkup pengujian performa sistem atau aplikasi, latensi merupakan waktu yang dibutuhkan oleh aplikasi dalam pemrosesan request user setelah penerimaan request tersebut.
Pada Jmeter, perhitungan latensi adalah selisih antara waktu saat request ditransfer oleh user serta waktu saat sistem menanggapi dengan hasil yang sesuai. Jmeter memudahkan user untuk melakukan pengukuran latensi secara cepat dan mudah, di mana dengan merecord request dan waktu respon pada awal waktu dari si server dengan menggunakan Jmeter memudahkan untuk menganalisis performa XML dan JSON. Untuk perhitungan latensinya yaitu waktu respon dikurang waktu request. Jika ingin mencari nilai rata-rata latensinya itu total latensi dibagi total request. CPU utilization. Menurut Teguh Fernato Suryani dan Arianto tahun 2021, CPU utilization merupakan komponen penting dalam mendukung kinerja dan kecepatan suatu pekerjaan seorang programmer dan developer. CPU utilization merupakan grafik yang menunjukkan value dari pemakaian sort yang diperlukan oleh prosesor pada CPU. Semakin kecil grafik dari CPU utilization, maka semakin optimal dan baik sebuah server. Untuk perhitungan CPU utilization sendiri yaitu total CPU time dibagi elapsed time dikali 100 untuk mengetahui persentasenya. Bab 3 metodologi penelitian. Kerangka penelitian. Masalah yaitu yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dalam menentukan format pertukaran data yang optimal antara XML dan JSON. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dalam melakukan pengujian servis yang baik serta pembuatan dengan framework Spring Boot. Yang selanjutnya itu pendekatan. Pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan metode analisa perbandingan atau comparative analysis method. Yang ketiga, yang selanjutnya itu perancangan dan pengodaan. Perancangan yang akan dibuat yaitu berupa service nav pada web portal Sekolah Islam Najriyah. Pengodaan menggunakan bahasa pemrograman Java dan framework Spring Boot, serta menggunakan format data XML dan JSON. Untuk pengujian yaitu pengujian dilakukan dengan metode stress testing dan menggunakan tools Apache Jmeter. Dan selanjutnya adalah analisa dan hasil. Analisa dilakukan dengan membandingkan format pertukaran XML dan JSON, serta hasil yang didapatkan yaitu perbandingan kinerja dengan parameter yang sudah dijelaskan yaitu throughput, latensi, dan CPU utilization. Selanjutnya tahapan penelitian. Tahapan penelitian flow-nya yaitu yang pertama mulai, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pencarian studi literatur, buku dan jurnal, yang keempat adalah perancangan service news pada web Sekolah Islam Najriyah, selanjutnya perancangan dengan format XML dan JSON, selanjutnya implementasi kode, yaitu dengan isian penulisan kode dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan dengan framework Spring Boot. Yang selanjutnya itu pembuatan kode dengan menggunakan IDE IntelliJ IDEA Community. Yang selanjutnya itu pengujian dan analisa, di mana pemaparannya itu pengujian dilakukan dengan metode stress testing. Apache Jmeter digunakan sebagai alat pengujiannya, serta parameter yang diuji yaitu throughput, latensi, dan CPU. Habis itu terakhir selesai. Untuk skenario analisa perbandingan yaitu yang pertama menentukan service yang diuji, yang kedua adalah perancangan struktur antara XML atau JSON. Yang selanjutnya yaitu pengujian, yang terakhir adalah analisa perbandingan. Skenario pengujian yaitu web service mengirimkan respon klien meminta request, yaitu web service memberikan respon yang diberikan. Adapun jadwal penelitian yaitu untuk proposal skripsi dari bulan pertama, konsultasi proposal skripsi yaitu dari bulan 11, kedua review jurnal bulan 12, penulisan proposal bulan 1 2023, kemudian seminar proposal bulan 2, revisi bulan 3, implementasi bulan 5, dan implementasi kode, perancangan dan implementasi kode bulan 5. Adapun selanjutnya skripsi yaitu konsultasi skripsi bulan 5, pengujian bulan 5, persiapan sidang bulan 5, sidang skripsi bulan 5 hingga bulan 6, revisi bulan 6. Oke, terima kasih. Baik, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan sebelumnya. Jika ada kesalahan dalam penuturan kata, baik itu disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu Dia Megawati selaku pembimbing saya. Terima kasih. Baik, Tirta. Ya, kayak 15 menit buru-buru banget ya ngomongnya sampai belibet. Oke ya. Kita masuk ke sesi kedua ya. Pemaparan sudah ada penguji utama Bapak Ade Surahman. Kepada Pak Ade disilahkan Pak. Terima kasih Bu Dinayu Megawati Mkom atas waktunya dan kesempatannya untuk menguji mahasiswa atas nama Tirta Bayu. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertama Tirta, ini judulnya cukup menarik ya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah masalah framework Java Spring Boot ya. Ini kan studi kasusnya mau bikin web sekolah ya. Oke.
lebih bukan ke web sekolah sih Pak. Web sekolahnya udah ada, tapi dia dibuatnya sisif dengan Laravel antara backend sama servisnya. Saya lebih mengembangkan. Berarti udah ada web sekolahnya. Udah ada webnya, udah jadi. Oke, mau Jadi bikin web servisnya berarti. Tapi dalam aturan servisnya itu jadi pengujian nanti. Saya fokusnya ke pengujiannya nanti. Oke. Penelitian sebelumnya kan udah banyak ya yang bandingin XML dan JSON. Kenapa masih dibahas? Emang penelitian sebelumnya udah banyak, tapi untuk yang bahasa pemrograman Spring sendiri, menurut jurnal yang saya cari itu terkadang kan ini menggunakan metode stress testing di mana bisa di atas requestnya itu 1000-an lah ke atas gitu kan. Mereka kebanyakan ada yang 100, 200, 500, bahkan ada di jurnal yang saya ituin. Biasa itu yang menurut saya jurnal yang saya udah cari. Cuman kalau untuk mungkin ada pun kalau jurnal yang belum saya cari itu mungkin di bawah pemahaman saya sih. Mungkin saya juga agak lupa gitu mencari yang lain gitu. Terima kasih Pak. Ya jawabannya jangan kayak gitu, berarti kan artinya ini masih belum kamu cari. Sebenarnya kan ini udah banyak. Iya. Kalau udah banyak udah. Kalau udah banyak, pertanyaan berikutnya adalah, memang web sekolah itu berapa ribu request sih? Kenapa kamu bisa mau uji coba pakai begitu? Kan untuk membanding komparasinya itu kan biasanya kriteria itu bisa tergantung device-nya ya Pak ya, laptopnya, terus tergantung jaringan, terus tergantung berapa request. Nah, kalau JMeter sendiri biasa bisa membuat data dummy gitu Pak. Ibarat saya udah bikin endpoint-nya masuknya ke API testing gitu. Saya bikin API tadinya terus di testing gitu. Dengan dalam testingnya itu ntar mungkin gunaan format data yang JSON tadi sama XML gitu. Iya benar banget. JSON dan XML sebenarnya kan merupakan format data ya yang sering digunakan dalam pertukaran data antar sistem dan aplikasi. Iya benar. Namun kan sebenarnya ada perbedaan dalam hal sintaksis dan kegunaan maupun dukungan bahasa pemrograman toh. Benar nggak? Benar. Kalau dalam JSON itu sebenarnya pasangan key value dan beberapa nilai itu bisa berupa array, angka, string, boolean, sama null. Pertanyaan berikutnya adalah, data yang dikeluarkan dari web sekolah itu memang jenisnya apa toh yang mau kamu buat servisnya, kan gitu. Sebelum kamu uji coba. Mungkin saya searching web sekolahnya aja Pak ya. Jangan, mungkin saya perlu jawaban, nggak perlu di-searching. Pertanyaannya, kita udah sama-sama tahu. Jadi kalau kita udah sama-sama tahu, nggak perlu diputer-puterin seperti kita nggak tahu pemrogramannya begitu. Kamu udah paham maksud saya, nggak perlu kan saya nggak minta tampilin, cuman minta jawabannya aja saya. Servis yang dibuat lebih ke konten. Kalau di situ kan nanti di webnya ada konten berita gitu kan. Jadi berarti string. Pertanyaan saya kan string. Tadi tahu ulangi ya. String ya. Kontennya ID-nya, stringnya, terus tipenya. Tahu ulangi bentar ya. Maaf. Jadi kalau JSON itu kan berupa format, terdiri pasangan key value, di mana nilainya itu berupa array, angka, string, boolean atau null. Pertanyaan saya adalah, yang mau di web service-kan dari web sekolah itu jenisnya, nilainya berupa apa? Itu loh pertanyaan saya. Bisa banyak Pak, ada string, menurut saya bukan menurut saya. Bisa saya banyaknya berapa coba? Apa aja? Saya pengen tahu. Sebutin aja. String itu yang di teksnya. Oke, string terus konten artikel stringnya, terus habis itu kalau untuk boolean itu bisa true atau false-nya, misal kita ngeklik gitu ya. Lebih ke ada nggak data boolean yang mau kamu servisin? Kalau saya mohon maaf itu kayaknya belum saya belum. Nah, itu maksud saya. Nah, itu. Kamu itu, kayak nggak kamu Kak Iljas itu. Sorry itu lagi di ruangan. Ya. Yang pertanyaan saya kan cukup simpel. Jadi kalau datanya cuma string, nilainya yang kamu utamakan, baru kita bahas. Kalau kamu belum maksud, saya masih bingung Pak, nanti mau key value dan nilainya entah berupa apa ya Pak, entah array, entah angka. Harusnya kamu di batasan masalah ataupun di tingkatan penelitian harus dijelaskan sehingga nanti pengujian datanya kan kelihatan.
Baik Pak. Sedangkan kalau kalau kita lihat ya dari XML sebenarnya kan format data yang lebih kompleks ya Iya benar. dan fleksibel. Udah jelas dari sana juga udah begitu gitu ya. Lebih ke dari elemen yang kita menggunakan tag pembuka dan akhir dengan tag penutup. Jadi atribut yang gambarinnya juga itu dukungan terhadap bahasa pemrograman udah jelas. Oke, tapi akan tetapi XML itu kan lebih rumit dan sulit. Satu ya. Kenapa kalau data Firebase datanya JSON bukan XML toh? Iya benar. Ya, itu kan Google tuh memilih JSON yang dihasilkan oleh Firebase, dia nggak milih XML. Kalau kita lihat analisis yang dilakukan oleh Google ya, kenapa Firebase service-nya keluarnya JSON, tidak XML kan? Tapi nggak masalah, namanya kan penelitian. Tapi maksud saya, secara keseluruhan kan pemilihan antara JSON sama XML kan tergantung kebutuhan aplikasi dan sistem. Ya. Saya tadi jangan mentang saya nyontohin Firebase keluarnya JSON terus karena si Google aja iseng-iseng. Enggak, itu kan karena kebutuhan aplikasi sama sistem. Iya benar. Kalau JSON itu kan lebih cocok untuk pertukaran data yang sederhana dan cepat. Iya. Sedangkan XML lebih cocok untuk data lebih kompleks. Ya. Pertanyaan saya, web sekolah ini itu kebutuhan servisnya seperti apa? Itu loh, maksud saya jangan kamu kalau pengen uji coba servis ini lebih baik di server saya kan gitu. Untuk bikin web service punya sistem saya yang kompleks, biar kita uji sistem siakat saya misalnya, ataupun sistem apa yang bisa buat saya dummy, coba JSON. Jangan web sekolah kamu mau bikin web service, buat apa? Nggak kelihatan performanya nanti. Ya enggak? Kamu kan butuh tempat untuk menguji coba antara JSON dan XML ini seberapa cocok dan tingkat ininya gimana. Nah, kalau alatnya sendiri cuman web portal sekolah, saya bukan mengecilkan ini, tapi tujuannya nggak akan tercapai. Ini kayak ya udahlah, yang penting ada, padahal kita udah jelas ya. Kalau yang sederhana dan cepat ya JSON jawabannya. Kalau yang kompleksitasnya dan validasinya memerlukan validasi ya XML jelas. Jadi bahasa pemrograman juga mempengaruhi. Kebetulan bahasa pemrogramannya sama, pakai Java Spring Boot, benar nggak? Benar. Nah, kalau saya sih lebih pengen kita naikin lagi supaya kamu jangan, maksud saya bukan saya mempersusah dirimu, cuman saya pengen lihat JSON punya kamu ini dengan XML ini, kita lihat kompleksitasnya. Kalau saya kasih misalnya saya mau membuatkan servis data mahasiswa untuk keperluan ini, nah, coba pakai Java Spring Boot. Siapa tahu saya butuh programmer juga sih. Kalau kamu bisa membuatkan XML dari siakat saya kan saya juga senang kalau ada yang begitu. Membuatkan web service XML. Yes, itu yang saya tunggu. Selama ini kan pakai JSON terus kan. Padahal JSON itu pertukaran sederhana dan cepat aja. Tapi ketika kompleksitasnya tinggi, itu nggak bisa lagi. Kalau requestnya 17 juta, mati itu service tuh. Mati beneran mati itu. Ya oke lah kalau requestannya cuma 6.000, siswa 17 juta. Kan itu server. Ya XML jawabannya, tapi kan kita perlu bukti. Di sinilah maksud saya data uji cobanya yang variabelnya tinggi. Justru kalau di saya, kalau di Pustik itu array ada, angka ada, string ada, boolean ada, null pun bahkan ada untuk keperluan nilai. Terhadap null ya. Iya. Nah, jadi kita bisa mengkaji lebih jauh. Saya sih kalau percaya banget ya sama penulisan kamu. Kalau format penulisan ya, insya Allah lah. Saya banget di bawah Bu Ayu mah luar biasa banget pasti, gitu ya. Kalau masalah citasi segala macam, saya sih oke gitu. Bahkan menurut saya sih udah cukup bagus ya. Saya itu sebenarnya kemarin tertarik juga dengan masalah ini dan ini penting banget buat pusat TIK gitu kan ya. Kenapa saya pengen ini nguji ini gitu. Cuman ya saya sih bukan beralasan, tapi ya beginilah adanya. Tapi ya ini nih, maksud saya data uji cobanya. JSON dan XML itu tergantung kebutuhan aplikasi dan sistem. Kayak lagi, JSON itu lebih cocok untuk pertukaran data yang sederhana dan cepat. Tapi omongan saya ini kan kita perlu bukti tuh. Untuk membuktikan itu kan saya yang uji dan ada Bu Ayu yang bimbing. Ketika ini jadi jurnal dan ini jadi temuan, data kompleksitasnya menggunakan 7.000 data record. Kalau saya masukin ke KRS berarti 7.000 kali 8 tahun. 7 kali 8 48. 8 kali 7
Kok saya yang jengkel? 54.000. Nah, 54.000 kalau pakai JSON keluar nggak data? Jangan. Kalau saya sih udah curiga, ini pasti JSON kalah pakai XML. Karena walaupun pengalaman saya itu di bawah 10.000 data rumah sakit terakhir yang saya uji coba menggunakan web service untuk masalah begini, itu ya tetap JSON yang menang karena datanya sedikit. Tapi kebetulan saya punya data banyak nih. Udah lama banget nih saya nggak bisa mainan juga. Saya pengen Tirta uji coba data yang saya mau gitu. Dan ini pasti ngebantu buat kamu penelitian yang sebenarnya pakai data uji coba dummy yang saya kasih. Gitu. Tapi ngomong-ngomong foto kamu nih kayak glowing gini sih bibir kamu. Enggak mungkin kamera laptopnya kali. Jangan nggak usah deh. Apa ya kamu nih? Ya itu Tir. Jadi arahan dari saya adalah ya nggak mesti harus data pusat TIK universitas ya. Kamu bisa menggunakan uji coba. Kita uji coba deh di atas 50.000-an atau 30.000-an dengan Java Spring Boot. Membuatkan service nggak usah banyak-banyak deh. Untuk key value dan nilainya hanya berupa string juga boleh, kok baik juga nggak masalah. Tapi kamu uji coba datanya banyak. Jadi kamu nanti narik kesimpulannya kayak enak di paling akhir. Berdasarkan service yang saya hasilkan, pemforma dengan data sekian, untuk requestan sekian, ternyata, baru kan kutipan itu yang akan dikutip sama orang banyak. Iya. Orang banyak nguji coba 2.000. Ya 2.000 mah dua-duanya juga jalan lancar. Uji coba 300, ya dua-duanya juga lancar. Coba kompleksitasnya dinaikin. Iya. Dan ada validasi, misal ada pengiriman, misalnya kalau udah bayar, udah bisa input. Loh, itu udah terjadi validasi. JSON, angel, 2 dia bikinnya. Set sama get sama apa namanya pointernya. Gitu. Kalau kita bahas penulisan nggak mau. Kamu udah, saya percaya lah itu. Nah itu kita harus kaji itu. Ya kalau kamu setuju deal oke, baru lanjut. Kalau yang enggak ya ngapain lah, udah tahu, kita sama-sama tahu Tirta. Tapi kalau saya tuh bingung di sininya Pak, yang saya bingung itu. Saya tuh kalau untuk dibuat dibuat servisnya gitu kan emang kalau untuk informasi sekolah aja kan emang nggak kompleks ya, emang benar ya Pak. Nah mungkin kalau di sekolah itu ada siakatnya, cuman dibutuhin satu servis aja kan gitu kan, yang bisa login gitu umpamanya kan. Maybe, apalagi yang udah ada authentication-nya gitu kan. Nah saya tuh bingung make itunya Pak, kan kalau di batasan masalah itu kemarin karena gambaran saya mungkin lebih ke buat portal adminnya aja dah, di mana klien itu bisa ngebaca konten-konten, nanti balikannya string gitu ya kan. Jadi mungkin emang benar kata Bapak tadi, mungkin nggak kompleks gitu ya kan, nggak. Buat apa diuji kalau emang nggak kompleks gitu ya kan, karena kan lebih ke XML sama JSON-nya juga gitu. Nah yang saya bingung berarti kalau misalnya kayak gitu diubah di batasan masalahnya gitu kan, lebih ke ditaikin tingkatnya. Dengar. Jadi bagus, saya senang banget dan pemikiran mahasiswa yang seperti Tirta ini ya. Jadi lebih terbuka ketika pengujian itu, saya senang banget. Kadang-kadang ada yang ngeyel gitu, belum tahu tapi ngeyel. Tapi senang banget dengan statement kamu begitu ya. Jadi kamu lebih banyak belajar. Ini nih nggak ngubah sesuatu yang kamu lagi teliti, enggak. Kita hanya mainan data. Dan buat kamu tuh bikin aplikasi ya. Kamu harus garis bawahi loh ini. Iya, nggak bikin. Bukan lagi bikin aplikasi ya. Bukan. Service itu contoh lah, nggak usah yang gede-gedean lah. Contoh JNE, dia kan nyiapin service. Ya programmer bisa cangkok API dia, untuk service dia. Yang orang lain kalau mau tracking di aplikasi dia menggunakan JNE langsung submit. Sebenarnya kan dikasih sama JNE kan cuman keyword key value aja, dia ngasih ID, tujuan sama udah 4 gitu aja. Tapi kan ketika kamu pakai JNE kan kelihatan. Iya benar. Bukan kamu tiba-tiba, ini saya nggak ngomongin harus dengan aplikasi ya. Ya itu mau urusan backend sama frontend lah, kayak gituan mah. Kita backend aja dulu, kita ngobrolinnya. Frontend mah bro,
kan fokusnya harus satu. Kalau nggak begitu ya nggak akan kelar-kelar. Jadi yang saya minta cukup simpel, Tir. Gimana tuh Pak? Datanya banyak. Jadi ketika kamu nge-request misalnya, tampilin data Adi Surahman. Kalau nyari Adi Surahman, servisnya dari 100 orang, cepet nampilin Adi Surahman. Bayangin sama kamu. Kalau servisnya dari 50.000, nyari Adi Surahman datanya. Walaupun cuma ngeluarin nama dan alamat. Iya. Kira-kira nih, format datanya yang bagus. Jeff, kenapa saya pakai Java Spring Boot? Lebih kompleks sih itu kayaknya Pak. Kompleks, pasti kompleks. Ya, Wah, makanya diuji itu yang saya belum temuin. Ini mungkin saya belum ngulik lebih dalam ya Pak, tapi saya udah sering-sering baca jurnal di luar gitu kan. Untuk request itu jarang yang ada di atas 1000 kalau untuk penelitian di jurnal biasanya. Ya, karena mereka takut mengungkapkan sesuatu. Akhirnya nanti kan orang-orang yang mau neliti lagi JSON sama XML, mereka bikin, ini udah terjawab di jurnalnya Tirta sama Pak Adi Surahman sama Bu Ayu, ini mah udah terjawab, ngapain dibahas-bahas lagi? Kan mereka tuh di penelitian sedikit-sedikit, nggak masalah, memang sedikit-sedikit, tapi nggak ada salahnya kita membuat lompatan yang besar untuk sesuatu yang besar. Toh kita nggak buatin aplikasi, kamu buatin database, isi datanya 50.000, beririt, nama sama NPM misalnya. Langsung 50.000. Tapi jangan berulang. Kalau berulang malah kamu ketemu namanya redundansi. Bingung pula mesin nanti JSON-nya, datanya harus data kosongan. Saya kira nanti bisa saya bantu kalau kamu pengen data dummy model begituan. Sehingga nanti generator yang kamu keluarkan juga sih oke. Benar-benar. Makanya kemarin itu saya tuh agak bingung di studi kasus Pak. Jadi emang udah sempat ngobrol sama pembimbing saya. Kalau tadinya mau emang bilang Lampung Barat, cuman kejauhan kalau saya mau penelitian di sana gitu. Makanya lah udah direkomendasiin web yang sekolah itu dari yang kakak tingkat Kadeva gitu, yang udah dia buat gitu webnya. Karena kan katanya dipakai gitu. Jadi agak bingung di situ sayanya kemarin itu. Oke. Nah, itu satu ya. Kedua, ini masalah kinerjanya ya. Ini kan saya juga belum terlalu baca banyak ya jurnal kamu juga, tapi kita memberikan kakak oral test saja. Saya tanya, ukur kinerja sistem juga kan cukup banyak ya. Maksud saya kalau kamu kerjain semua, wah habis urusan ini, nggak akan kelar skripsi ini. Lebih baik dibatasinya, tambahin lagi. Ini mau ngukur waktu respon, ngukur kapasitas, ngukur ketersediaan, ngukur efisiensi, atau ngukur keamanan. Kamu harus jelasin. Dan kenapa kamu milih itu? Pak, apakah 5-5-nya saya ukur? Pertanyaannya begini. Kamu pengen pengen ngantem seluruhnya atau satu-satu supaya orang lain meneliti dengan data 50.000 sekarang. Oke lah, saya mau ngatur waktu respon aja deh 50.000 data gitu. Besok si peneliti yang lain ngukur deh kapasitas deh. Besok lagi ngukur ketersediaan dah terhadap rasio waktu uptime sama total waktu gitu. Atau besok lagi suruh efisiensi deh untuk ngukur kebutuhan sistem menyelesaikan tugas. Atau ngukur keamanan deh. Keamanannya untuk melakukan pengujian keamanan misalnya sistemnya terhadap serangan melalui jalur web service ini bagus apa enggak. Itu kan lain lagi. Benar. Maksud saya ketika kamu pengen mengukur kinerjanya dari si service ini, lebih baik fokus ke satu. Dan saya kira kalau dengan sekarang titik di awal ya, ketika titik awal, apa kamu udah pernah buat service sebelumnya? Udah pernah buat di sistem punya siapa? Saya belum sih Pak, cuman kemarin udah sempat di Binar dapat materinya. Tapi belum implementasi karena kan tabrakan sama lagi skripsian juga gitu. Kemarin belajarnya ngukur apa? Waktu respon, kapasitas, tersediaan atau efisiensi atau apa? Lebih ke pembuatan service, lebih ke backend-nya, sisi backend-nya. Service sampai ngedeploy-nya gitu di lokal. Kalau ya. Menurut saya baru juga bagi saya gitu Pak, karena kan ini tugasnya QA lah ya Kak, kalau di benar. Ya lebih baik gini aja deh, waktu respon aja lah. Kamu nanti pakai time period lah gitu. Jadi kalau untuk mengukur waktu respon biasanya dihitung dari saat permintaan ya, by request misalnya ketika klik
tombol ataupun apapun ya, entah atau perintah misalnya jalankan konsol atau apapun, hingga sistem memberikan respon yang diinginkan. Semakin cepat sistem merespon, maka kinerja akan semakin baik. Nah, kamu kan bisa lihat nih, oh saya merequest data yang sama dari 50.000 data dummy saya, ternyata pakai JSON waktu time sekian. Memang untuk ukur kinerja sistem itu kan banyak ya. Ya nggak apa-apa satu aja, tapi di batasan juga diungkapin maksud saya. Biar orang lain yang baca juga jelas, oh kenapa datanya ini lebih bagusan XML, oh ternyata ini pengukuran respon. Oh kalau di ketersediaan, oh ini XML. Oh kalau efisiensi, ya tergantung. Kalau data 50.000 berarti dikasih kesimpulan bahwa JSON, maybe gitu, kita kan nggak tahu. Pak, minta pencerahan dong di sini nih. Saya yang agak bingung itu gini, saya kan emang kata benar-benar kata Bapak tadi, ambigunya itu agak mau fokusin kemana, karena kan bisa ke parameternya, bisa ke tingkat servisnya, bisa dibanyakin lah servisnya, atau lebih ke berapa banyak yang request yang diperluin lewat data dummy tadi, atau 2.000, 3.000 gitu ya kan. Itu yang masih agak ambigu. Ya kemarin yang saya dapetin sih, saya lebih fokus ke parameter, kan ada 3 tadi yang udah saya jelasin di batasan penelitian gitu kan. Antara CPU-nya, penggunaan CPU-nya, terus antara jeda waktu latensinya, jeda waktunya, dan mungkin emang ada emang Bapak tadi nambahin satu waktu responnya, emang ada juga kan itu ada. Terus ada throughput-nya gitu. Nah, kalau misalnya ya saya minta pencerahan dari Bapak itu, menurut Bapak lebih enak tuh fokusnya di mana? Karena kan saya ini sebenarnya pengen Juli juga sih Pak. Waktunya 1 bulan tuh. Ibarat ya saya serahkan Bapak lah gitu, maunya yang gimana gitu, yang tidak menyulitkan mahasiswanya. Jelas gini ya. Kalau saya sih lebih mikir cepatnya aja ya. Makanya saya bilang tadi di awal, supaya ini jangan terlalu lama. Pertama, key value atau nilai dari berupa apa yang mau dibuat, pilih salah satu. Jangan kompleksitasnya array ada, angka ada, string ada, boolean ada, nol ada, pilih satu. Iya, benar. Itu jelas ya. Kemudian untuk pengukurannya yang dikeluarkan, saya kan udah bilang 5. Memang ya kamu bilang CPU nanti masuk ke efisiensi itu. Benar. Kalau mau ngukur nanti waktu downtime sistem sampai ngukur rasio waktu uptime dari requestan web service itu ada juga ngitungnya. Iya, total rasionya. Itu kamu beneran menjalankan semuanya itu, saya percaya nggak akan selesai dalam waktu sebulan. Makanya saya minta kamu pakai satu key value sama nilainya. Habis itu pilihlah salah satu, ngukur kinerja sistemnya. Lebih baik waktu respon time-nya saja. Nggak peduli lah throughput-nya di atas rata-rata atau turun rata-rata, yang penting respon time-nya oke. Tinggal ngasih kesaran. Ini waktu respon saja. Saya belum mementingkan aspek yang lain. Entah aspek kapasitas dari hardware-nya atau kapasitas dari waktu uptime sama downtime-nya, atau saya menghitung dari tugas yang diberikan gitu. Misalkan saya nge-request 3 kali, ini nge-request sudah bisa 5 kali, itu kan udah masuk ke efisiensi subnya lagi. Benar. Supaya nggak ambigu dan kamu bisa fokus, pilih salah satu key dan value nilainya. Habis itu pilihlah salah satu. Lebih baik waktu respon untuk tahap awal. Memang kalau bikin web service tahap awal ada respon, meskipun cara yang digunakan overload dari server, baik itu hardware yang kasih kan gitu. Tapi dengan server yang sama, data yang sama kan nggak masalah lah. Saya bengkak juga biasanya kan ngedrop kalau requestnya oke. Yang penting kan servisnya keluar timenya. Yang penting disaran diomongin. Benar. Sedikit aja neliti itu, jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau banyak-banyak itu bukannya serakah ya, tapi malah beban. Saya tuh banyak ketemu beban ya begitu. Nah itu saran dari saya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Cerita kamu udah bagus juga sih. Pak, itu. satu lagi. Apa tuh? Kalau untuk requestnya itu berapa Pak di kisarannya? Bisa ada, saya tuh bingung, belum membatasi nih, karena kan patokannya di jurnal tuh ya, ada yang 1.000 atau mau boleh bisa 2.000 atau 3.000 gitu. Itu yang jadi kadang itu. Lebih baik
apa namanya? Ya, nggak tergantung lagi nih. Iya itu. Ya, kalau udah bahas lebih ke arah teknis sih, gimana ya? Iya benar-benar. Karena kalau di Postman kan main ngeklik per 10 gitu kan. Tapi kalau ada yang aplikasi desktop sendiri kan bisa kadang 2000 atau 1000. Tergantung laptopnya kuat apa enggak sama jaringannya gitu kan. Ya, enggak, maksud saya itu malah kan saya sih nggak berpikir banyak-banyak ya. Iya Sama lah, trafficnya lah. Mm-mm. kita nggak mikirin requestnya terlalu banyak begitu. Yang penting satu aja ngelawan 5.000 data, ya 50.000 data daripada 10 10 apa namanya 1.000 request untuk ngelawan 7.000 data. Iya, menurut saya sih kita pakai Ya data benar-benar. kecil requestan tapi datanya banyak. Maksud saya Ah, kita kamu nyiptakan algoritma yang jelas ya nggak high climbing lah jadinya. Record by benar-benar. record kan nggak mungkin, ataupun kamu pakai metode merger gitu bagi dua setengah-setengah gitu kan Iya, beda lagi benar-benar benar. gitu. Lebih baik requestnya sedikit saja Pak, sedikit aja tapi datanya banyak, itu aja. Oh, Tapi ya sekali oh, lagi ya, tolong dibatasin di batasan masalah, sehingga ketika nanti saya deskripsi tanya kenapa tir begini terus, karena ada di batasan masalah. Jangan sampai mm, kamu batasin kamu mengerjakan tapi di batasan masalah nggak ada, itu bahaya juga ya. mm. Ayo kerjaan kita Ber- itu aja. Dan untuk sedikasinya nggak apa-apa Pak, pakai yang sekolah itu juga nggak perlu Enggak diganti kan masalah, Pak? yang penting Nggak masalah ya? datanya kamu up lagi tuh. Boleh pakai data dummy sebagai uji coba gitu. Benar benar benar. Oke oke. Ya, itu aja dari saya. Mungkin akan saya kembalikan ke Budi Ayu. Silakan. Oke, baik Pak. Ini karena saya juga lagi ada urusan ya. Oh, udah beres ya? Mohon maaf Bu, siap. Mohon maaf Miss. Ya, kesimpulannya jadi dilanjutkan dengan objek studi yang berbeda ya Pak ya? Iya Bu, dengan parameter. Oke, berarti nanti Tirta bisa kalau jadinya ke Tekno Pak atau gimana? Oh, tadi kalau untuk datanya tetap bisa pakai web sekolah, Tirta. Mhm. Yang penting datanya di up lagi Di mungkin. up lagi, oke. Mungkin Oh, bisa ngelihat respon time-nya lebih banyak gitu. Oke Pak. oke. Ya, baik. Ya, begitu ya Tirta catatan revisinya. Tolong nanti dibawa ketika sidang hasil ya, sidang skripsi. Begitu. Baik Miss, terima Oke, kasih Miss. itu saja menurut saya. Ada lagi yang mau tambahkan Pak Ade? Cukup Bu Ayu, kayaknya cerita udah masuk maksud. Oh ya, baik. Terima kasih banyak Pak Ade sebagai pembahas ya, udah banyak masukan yang diberikan. Saya akhiri seminar proposal pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip Budi Ayu sama Ya, Mas. saya juga. Anjay keren banget bro. Kongres bro Tirta. Oh dibatasin masalah gua. Anjay. Tinggal improv aja. Tuh Gue udah bilang manusia, masalah lu tuh gimana manusia perfeksionis. Udah mukanya kayak Jablay. Thank you guys, thank you udah mau nunggu nemenin dari siang. sebenarnya males sih gue. Itu nggak capek tuh habisin kuota. Pakai itunya salah ya? Ya udah gue izin lip ya. Makasih banyak semuanya, semoga dibalas sama Allah yang Tolong doain gue sama Nisa. amin. Tolong doain gue sama Nisa. Jangan. Doain gue sama Amin, Nisa ya amin. semuanya. Amin. Yo, bye bye. Yeay. Butuh 40 orang.